Hello Trader Option, selamat datang kembali di channel Trader Works ya. Sekarang kita akan mencoba bertransaksi kembali di options ya. Jadi kita sekarang mencoba teknik candlestick ya. Teknik candlestick ini merupakan teknik lama sekali ya, sejak terbentuk teknik candlestick itu oleh Hiroshi Homa ya, yang dia membuat candlestick untuk mengukur atau mengetahui ya di mana high-nya, di mana low-nya, di mana open dan di mana close-nya gitu ya. Jadi kalau teknik candlestick itu sebenarnya sangat simpel sekali. Jadi kita hanya dengan menggunakan candlestick aja ya. Candlestick kita bisa bertransaksi di equity option. Tapi memang lebih bagus kalau teknik candlestick ini diikuti oleh analisa dengan menggunakan kekuatan dari candlestick tersebut ya. Memang dari beberapa video sebelumnya saya belum membahas tentang candlestick ya. Banyak referensi yang bisa kita dapatkan dari teknik candlestick ini. Jadi buku-buku atau di internet banyak sekali kita dapatkan sifat dari candlestick itu sendiri gimana ya. Ada namanya hammer, ada namanya three-way shadow, ada namanya morning star, ada namanya apapun itu namanya ya, engulfing ya, dan lain sebagainya, piercing candle ya. Jadi kita bisa belajar dengan menggunakan teknik ini sangat simpel sekali sebenarnya. Jadi Anda cuma melihat candlestick berarti di sini itu ini ya, neck ya, atau no indikator ya, yang kita sebut dengan price action ya. Kita beraksi berdasarkan harga yang sudah terbentuk dan harga yang kedepannya, harga yang sedang terbentuk ya, yang sudah terbentuk dan lagi terbentuk ya, sedang terbentuk ya. Jadi ini saya gambarkan, ini kita buka dulu ininya ya, kita buka dulu draw on screen-nya. Oke, kita tutup ya. Nah, jadi begini, teknik candlestick itu sebenarnya sangat mudah digunakan ya. Yang penting kita harus paham dulu beberapa time frame ya. Jadi saya sarankan pada teman-teman untuk bertransaksi kalau misalnya Anda di trading di 15 detik ya, atau gini ya, 15 detik ini ya, berarti Anda harus melihat jangan satu time frame aja, ini kan satu time frame ya. Anda harus melihat di minimal di 3 time frame ya, minimal 3 time frame, berarti 15. Kalau kita pandu di sini ya, nih, jadi ada 15 detik ya, ada 30, ada 1 menit. Jadi mana yang bagus digunakan? Kalau misalnya karena waktunya kita pakai call dan put ini saja, berarti kita harus bertransaksi dengan menggunakan 3 candlestick, yaitu di time frame kita pilih aja time frame 2 ya, terus time frame 1 dan time frame 15 ya. Oke, sekarang kita cek dulu time frame yang terbesar dulu ya, time frame 2 menit dulu. Nah, kondisi time frame 2 menit adalah sideways begini ya, jadi belum ada arah marketnya, jadi naik turun terus ya. Di time frame 2 menit memang kita melihat di sini pergerakannya tidak dia naik turun ya, sebenarnya dia belum move ya, belum bergerak begitu kuat ya. Jadi di sini kita harus menelitinya dulu, meneliti terlebih dahulu di time frame yang lebih kecil lagi ya, yaitu di time frame 1 menitnya ya. Oke, ini adalah time frame 1 menit, memang tidak begitu berbeda ya dengan time frame 2 menit ya. Nah, jadi cara transaksinya gimana? Cara transaksinya adalah Anda melihat di sini, lihat candle engulfing ya, tapi memang tidak serta-merta candle engulfing itu
akan menentukan arah market ya. Contohnya begini, ketika candle engulfing warna hijau ini naik ya, nah ini berarti ada potensi price akan naik ya. Ternyata dia malahan turun ya gitu. Jadi memang tidak bisa dijadikan acuan yang fix ya. Acuan yang fix memang harus kita padukan ya dengan beberapa teknik ya, teknik trading ya. Oke, terus kalau kita lihat candle 15 detik. Nah, 15 detik begini penampakannya ya. Jadi ini saya tutup aja dulu ya. Ini tutup. Ini sekarang yang lagi ramenya di sini ya, gini ya. Untuk teknik candlestick, nah ini ada engulfing di sini, memang menandakan bahwa harga akan berpotensi kok hilang sini naik ya. Oke. Ya, nih candle engulfing ini sangat-sangat strong ya, dan ini menandakan bahwa potensi price akan naik ya. Nah, kalau kita lihat ilmu dasarnya dari teknik candlestick ya, ini namanya hammer ya. Ini bentuknya begini, hammer ya. Yang kotak begini adalah engulfing, yang ini juga engulfing. Engulfing itu adalah engulf ya, menelan ya. Jadi jangan terlalu banyak juga kita pelajari yang namanya teknik bentuk-bentuk ini, ntar makin banyak dipelajari ntar makin bingung ya. Biasanya tanda-tanda dia reversal kita akan membutuhkan ketika harga setelah dari downtrend menuju ke uptrend. Nah, tanda reversalnya di mana? Nah, gitu ya. Itu yang perlu kita pelajari. Kayak gini nih. Ini adalah tanda reversalnya seperti gini ya. Tanda reversalnya setelah dari down, kemudian dia naik gini. Nah, ini berarti kita bisa OP dengan OP call ya. Nah, kalau kita pelajari lagi sini, dia harga sideway ya. Sideway itu harganya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Jadi tidak ada arahnya gitu ya. Nah, sedangkan teknik dengan menggunakan teknik candlestick memang harus dipadukan juga ya. Nggak bisa serta-merta kita hanya dengan menggunakan satu candlestick aja, kita juga harus memadukan mungkin support resistance ya, support resistance, terus mungkin juga bisa pakai moving average. Cuma memang kali ini kita coba OP dengan menggunakan teknik candlestick. Nah, ketika teknik candlestick, ketika dia sudah menyentuh area resistannya, supportnya di sini, mungkin kita bisa mencoba mengambil posisi call ya, posisi call, dan berharap harga akan kembali lagi menuju ke area resisten ya di support. Nah, ini supportnya sudah kena support dia ya. Nah, nanti ada candle engulfing. Nah, ini mungkin kita coba ketika dia turun ya, pas dia koreksi naik, baru kita ambil posisi call gitu ya. Coba ya. Jadi kita modalnya di $10 dulu ya, tes ya. Nah, kalau misalnya gerakannya, nah ini ada engulfing di sini ya. Nah, ini adalah 15 detik. Tapi kalau kita lihat di time frame 2 menitnya, dia sudah mulai naik, tapi dia belum close candle ya. Ini sudah naik, ini dia masih sideway ya, seperti gini. Naik turun, naik turun, naik turun. Yang kita butuhkan adalah, nah ini dia sudah pindah candle, dan ini ada potensi harga akan mencoba naik ya. Di time frame 1 menit ya. Nah, ini time frame 1 menit begini modelnya. Dia sudah berada di area support, dan kemungkinan besar kita akan mengambil OP call ya. Nanti OP-nya yaitu di time frame 15 detik ya. Baru kita bisa mengambil keputusan ya. Apakah kita mengambil call ataupun kita mengambil put. Ya, coba aja kita praktekkan. Nah, candle engulfing ini ya, kita namakan candle engulfing karena dia kuat sekali ya dibandingkan lebih panjang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dulu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini
ini dia naik di sini. Jadi kita tinggal menunggu reversalnya saja ya, kembalikannya. Nah ini sudah muncul begini, tapi kan ini di 15 detik ya. Kita cek lagi di time frame 2 menit dulu. Ya, oke, time frame 2 menit cenderungnya malahan dia down ya. Kita memang rumusnya untuk bertransaksi itu acuannya time frame terbesar ya. Kalau seandainya kita bertransaksi dengan menggunakan 3 time frame ya, berarti kita lihat time frame terbesarnya dulu, yaitu dari 2 menit ya, 1 menit dan 15 detik. Nah ini yang bisa dijadikan acuan untuk bertransaksi dengan menggunakan teknik candlestick ya. Nanti kita langsung praktekkan saja ya. Nah ini yang di 2 menit ternyata drop ya. Kalau kita lihat di 15 detik pasti gerakannya sangat kuat ya. Tuh ya, dia udah mulai bergerak ya, jadi meninggalkan namanya sideways-nya. Nah, jadi kapan kita bisa OP-nya? Kita OP-nya pas di time frame 15 detik ya, jangan di time frame 2 menit. Karena yang kita harapkan adalah pergerakan dari ini ya, atas dasar ini. Waktu pembelian dan waktunya itu kurang lebih 1 menit ya. Apa kita lanjutkan? Nah, seperti begini. Ketika jatuh kencang gini, ada kemungkinan price akan naik dulu ke sini dan akan melanjutkan penurunannya ya. Kalau kita pantau di time frame 1 menit ya. Nah, time frame 1 menit sudah confirm dia, sudah confirm price akan downtrend ya. Nah, ketika itulah kita bisa OP di 15 detiknya gitu ya. Jadi boleh kita mengambil posisi put ya, kita coba put ya, $10 aja. Kita tunggu pergerakan harganya apakah kita bisa cuan atau tidak ya di sini. Jadi walaupun segede apapun modalnya, Anda memang harus mengambil posisi ketika harga itu sudah mulai berpotensi akan turun ataupun naik. Nah, ini kita lihat di sini, ini pemicunya di sini yang sangat kuat, tapi kemungkinan besar kita bisa kalah ya dari sideways-nya di sini, biasanya seperti gitu ya. Jadi bisa jadi dia balik dulu ke sini. Nah dari sini coba kita ntar call lagi ya dari sini ya. Nah ini sudah menyentuh area sini dia. Oke, coba kita put lagi ya. Kita put dulu. Oke, di area sini. Nah inilah namanya yang saya bilang area resistannya, area supportnya become resistant gitu ya. Tapi kalau dia masih naik lagi, berarti dia sudah di break dan ada potensi price akan terus naik ya. Nah, gap seperti ini ada gap ya di sini ya. Kalau kita perhatikan ini ada gap. Gap ini adalah diartikan sebagai kotak ya. Bentuknya seperti kotak ya. Kalau gap itu. Nah, ini udah 30 detik. Mudah-mudahan bisa cuan kita di sini ya. Jadi akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan gap ya. Gap itu artinya apa kalau di candlestick ya. Nah, kalau seperti gini, nanti kita pelajari strukturnya ya, yang biar lebih detailnya lagi, agar teman-teman semua bisa paham ya, bagaimana potensi dari pergerakannya. Oke, 1, 0, ya kita dapat ya. Oke, jadi saya jelaskan lagi. Nah, pengertian candlestick ya. Jadi struktur candlestick itu seperti gini ya. Nah, ketika ini contohnya ini naik ya. Ketika ini naik, ini ada shadow-nya, ini ada shadow-nya. Berarti kalau naik ini berarti warnanya warna hijau ya. Nah, kalau hijau gini berarti open-nya di bawah sini. Ini adalah open ya. Dan di sini adalah close. Dan shadow-nya di sini namanya low. Dan ini shadow yang paling atas namanya high. Ya. Jadi dia ketika pindah candlestick, dia langsung terpatok di sini ya, menjadi open, terus dia harga mungkin turun dulu, terus ada bekasnya kan, itulah bekasnya, itu low-nya, kemudian dia naik dulu ke high, dari high dia turun lagi close. Ketika kalau misalnya 1 menit ya 1 menit ininya
terus pindah lagi, katakanlah close sini, pindah lagi ke sini, terus dia turun. Nah, ini untuk candle naik. Ketika candle turun, ya ini contohnya gini, ini katakanlah candlenya turun atau warna merah ya. Warna merah itu artinya adalah opennya di atas sini, dibalik aja ya. Tadi yang naik itu opennya di bawah, ini opennya di atas, ini close-nya ya, dan ini tetap low-nya, dan ini tetap high-nya ya. Jadi open, high, low, close ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana definisi dari open, high, low, close ini ya. Oke, jadi perlu saya gambarkan, saya tulis di sini aja ya. Jadi apa yang dimaksud dengan candlestick begini? Ini full ya, full body, bodinya full, tidak ada shadownya, berarti di sini open. Kalau dia naik berarti open ini sama juga dengan low-nya. Itu juga ketika close itu sama juga dengan high. Nah, inilah dinamakan engulfing. Engulfing ini artinya ketika open market ya, open candlestick, terus dia naik, low-nya, jadi dia setelah ini biasanya dia tidak turun lagi, langsung dia naik, tekan gas, langsung high-nya, mungkin dia turun-turun selama dia belum close candle, pas close candle langsung di high-nya. Itu berarti ini buyer atau buyer pembeli lebih besar daripada seller ya. Kalau begini. Nah, gimana kalau misalnya begini kondisinya? Ini saya hapus dulu. Ya. Kalau kondisinya begini bagaimana? Kalau misalnya begini, ini candle turun aja kita bilang ya. Candle warna merah yang turun, berarti ini begini, ini begini. Oke. Berarti opennya di sini ya, opennya. Ini berarti close-nya, dan ini berarti low-nya, ini high-nya. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Berarti ketika open market, ya, mungkin price-nya dia naik dulu, buyer-nya kuat. Setelah itu ditekan lagi oleh sama seller ke bawah. Ya. Setelah ditekan sama seller, price buat low baru, akhirnya muncul low-nya di sini. Setelah di sini seller masih tetap kuat ya, dia mencoba naik, ternyata tidak tembus di sini. Ketika close candle dia nutup di sini, ini warnanya merah begini ya. Ini artinya adalah seller lebih dominan daripada buyer ya. Ini seller lebih kuat daripada buyer. Berarti artinya setelah dari candlestick begini, kemungkinan besar candlestick berikutnya price akan tetap jatuh ya. Contohnya seperti gini, kita lihat terbesar ini ya, ini, nah ini namanya inverted hammer ya. Inverted itu artinya terbalik, hammer adalah palu ya. Ini palu ini, dia bentuknya seperti gini, walaupun ada shadownya dan enggak ada shadownya, yang jelas harganya drop ya, ataupun naik ya. Ketika biasanya kalau ketika harga reversal itu ada pembalikan dari downtrend menuju ke uptrend, itu biasanya hammernya juga, ini hammernya, ini hammer inverted, tapi kalau ini hammer aja candlestick hammer. Jadi seperti palu ya, palu Thor ya kalau di film Marvel ya. Nah, ini juga, ini seperti hammer juga, tapi kan hammer ini lebih besar gagangnya, berarti bukan hammer, ini namanya payung mungkin ya, payung kebalik. Gitu juga payung ketika turun juga, itu artinya price akan kuat ya. Jadi makin lebar bodinya, kalau bodinya warna merah, shadownya panjang juga, itu berarti bisa diartikan bahwa disitulah dominasinya. Ketika bodinya lebih besar ya, warna merah atau warna hijau seperti gini, berarti ada potensi price akan terus naik ya. Gitu juga ketika ada body seperti gini, price cenderung turun ya, jika dia warnanya warna
merah ya. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya ya, silakan silakan tulis di kolom komentar. Ya, silakan tulis di komentar. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti segera saya jawabkan ya. Saya jawab semuanya. Jadi masalahnya di mana nanti kita akan selesaikan bersama. Nah, ini sepertinya ada candle engulfing begini, ini juga kotak. Kalau seperti gini biasanya coba kita tunggu dia turun dulu. Setelah dia turun baru kita ngambil call ya. Harus bersabar, ini kan time frame-nya 15 detik ya. Jadi oke. Bentar dulu, ini koneksinya kurang bagus. Nah, jika dia ini coba kita call ya, kita coba call dia. Mana dia ini? Mendapat. Ya, 2 ada semua dapatnya ya. Tadi 1 aja tuh. Dia turun dulu ke bawah baru dia akan naik. Ini sisa 11 detik lagi, totalnya adalah 37 detik lagi ya. Semoga kita bisa cuan ya. Ini maaf tadi ada nggak begitu bagus ya jaringannya, tapi overall tadi kita bertransaksi tadi lumayan bagus ya tadi ini ya, sebelumnya saya transaksi ya, tuh hasilnya juga lumayan lah ya. Biasanya begitu. Nah, inilah teknik candlestick yang bisa kita gunakan adalah ketika ada harga candle kuat kotak begitu, itu menandakan bahwa harga akan mulai terjadi kenaikan ya. Nah, ini sisa, oh sudah selesai ya, mungkin $17 kita ya dapat ya. Jadi sangat simpel sekali. Nah, ini mungkin dia bisa lanjut terus naik. Coba kita lihat time frame 2 menitnya dulu ya. Time frame 2 menit kita lihat di sini. Oke, itu kuat sekali ya. Makin besar time frame-nya. Nah, ini kalau menurut kami ini price akan naik. Kita tunggu dulu close candle-nya di sini. Ya. Tunggu close candle, pindah candle bisa kita buy ya. Kita ambil posisi beli atau call ya. Di 2 menitnya, kalau di 1 menitnya kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah mulai atraktif, dia gerakannya sangat kuat ya. Nah, kalau di 15 detik dia akan turun dulu ya, 15 detik dia akan turun dulu. Coba lihat, perhatikan. Nah, nanti kita tunggu sampai di sini baru kita ambil call ya. Nah, ini boleh kita ambil, coba ambil call ya. Oke, kita ambil 2 kali aja dulu ya. Nanti kalau dia ada potensi callnya di sini kita ambil 2. Oke, coba. Nah, ini kenaikan 2 candle ini akan memungkinkan price akan terus naik ya. Nah, ini kita ngambil koreksinya ketika dia berada di area namanya flip zone ya. Ini adalah area flip zone-nya. Ini sisa 28 detik lagi ya. Apakah kita bisa cuan ataupun loser ya. Nah, yang sakit hatinya ketika waktu habis nanti dia harganya lari kencang ke atas. Nah, itu mungkin di situ ya. Masalahnya di situ, problemnya biasanya di situ ya. Jadi ya ikutin saja iramanya toh. Nah, ternyata kita loss ya, harganya nggak bergerak lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi masih mencoba karena ini ada engulfing. Nah, tadi saya lupa jelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan kotak ini, ada gap gini. Nah, gap itu adalah candlenya langsung lompat gitu ya, langsung lompat terus dia turun. Jadi candle lompat itu, jadi kita bayangkan di sela-sela dari gap ini itu adalah kotak juga sama. Jadi memang karena sellernya atau penjualnya lebih kuat ya daripada buyer, jadi makanya dia langsung lompat ya. Jadi ibaratnya ada diskon yang lebih besar lagi terhadap price-nya gitu. Jadi asumsikan aja ketika dia gap naik seperti gini ya, naik ke sini berarti ini kotaknya ini warna hijau full ya, kotak ya, kayak kotak seperti gini ya, full body. Itu juga ketika dia turun berarti dia kotak juga seperti gitu ya. Tuh naik kan bener, tapi memang kita kalah di waktu ya.
di waktu ya. Coba kita call aja lagi. Nah, dia sudah menyentuh area sini, baru dia akan naik. Ini harga dapat nggak ini? Ini servernya mungkin telat ini ya. Oke. Nah, ini sudah break dia resistennya. Coba kita tunggu dulu ketika price-nya telat ya. Ini jaringannya nggak begitu bagus, ini kemarin di sini hujan di sini. Biasanya gitu, kalau hujan jelek aja jaringannya ya. Tuh, dari tadi kita call seharusnya sudah bisa profit ya. Oke. Ya, coba kita call lagi, dapat nggak harganya? Oke, dapat baru ya. Udah mulai normal lagi jaringan. Nanti dia turun dikit, baru kita call lagi ya. Oke, turun dikit kita call lagi. Sebenarnya simpel sekali cara penggunaannya ini. Jadi dengan hanya menggunakan transaksi dengan candlestick aja kita bisa meraih cuan ya di bisnis ini ya, di trading di IQ option. Nah, ini tersisa sekitar 20 detik lagi. Ini ada 2 posisi di sini. Mudah-mudahan dia naik ya, jangan turun. Kalau turun kita loss lagi dong. Ya. Ya, sisa 7 detik, 6 detik lagi. Waduh, kelihatannya nggak benar. Ya, kalah lagi kita nih kelihatannya. Tuh kan, benar kan? Nggak apa-apa. Mungkin kita kalah di waktu saja. Karena memang itu kan naik dia kan. Intinya seperti gitu. Ya, cara menggunakan candlestick itu memang harus kita selalu ulang-ulang terus, kita latihan ya. Kita harus gunakan akun demo dulu ya sebelum memulai. Nah, ini area resistannya kuat sekali ya. Ini sudah dicoba berkali-kali, ternyata dia tidak tembus juga. Kemungkinan besar harga akan turun ke bawah sini ya, ke arah sini. Dicoba kita tunggu dia naik dulu dikit, baru kita ngambil posisi put ya. Jadi ditunggu saja. Jadi jangan terlalu berhawa nafsu untuk mengambil posisi sehingga itu bisa merugikan bagi kita ya jika bertransaksi di IQ option ya. Nah, kita tunggu sampai di sini, atau dia tunggu naik dulu ke sini baru kita put ya, atau tunggu di sini baru kita call lagi. Karena kalau kita perhatikan di sini di time frame 2 menitnya, kita lihat di sini. Nah, itu memang ada potensi harga akan mulai naik. Nah, ini area resisten dicoba, dan di time frame 1 menitnya, nah ini 1 menitnya, ini dia sudah tidak jauh dia dari resistennya, ada cenderung lebih bagus ketika ada kotak begini closing candlenya kita baru cek di time frame M15 ya, sorry 15 detik kok M15, D15 mungkin ya, detik ke-15 gitu ya, baru kita, atau second S15 ya. Nah, sebaiknya kita tunggu di sini dulu, dari sini baru kita mengambil OP ya. Coba kita tahan dulu. Kalau ada candle, nah ini candle pemicunya memang sudah ada di sini ya, pemicunya dia di break juga. Nah, ini tapi kalau sudah di break ini dia sudah failed ya, sudah failed. Nanti kita lihat lagi settingan setup berikutnya ya. Ini kalau dia naik close candle baru bisa kita ambil posisi call ya. Jadi jangan dulu terburu-buru, kita tunggu saja. Ini 15 detik nggak lama kan. Oke, confirm ya, kita call ya, kita call dulu, kita call lagi sekali lagi. Jadi kita ada 2 posisi di sini. Nah, inilah pemicunya di sini ya, karena saya lihat juga potensinya ini price akan coba naik. Nah, ini sisa berapa ini? Oh, masih lama, 1 menit lagi. Tunggu saja. Kalau dia turun loss, kalau dia naik kita profit ya. Kok repot gitu ya. Kalau turun terus ya berarti loss terus. Ya. Jadi
teman-teman semuanya, jadi harus diperhatikan memang cara bertransaksi itu harus dengan kesabaran ya. Jangan terburu-buru juga, jangan juga terlalu bernafsu kita mengambil posisi sehingga itu akan merugikan kita ya. Pembeliannya sudah ada sisa 30 detik lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan seharusnya jatuh ini marketnya ini. Tadi saya bilang tadi harus menunggu di sini ya, baru kita mengambil pembelian. Di area ini, area resist, area support di sini baru kita melakukan pembelian. Ya. Nah, ini sudah kita loss lagi nih. Ya apa-apa, nanti kita lanjutkan lagi mengambil posisi jika sudah berada di bawah sini ya. Oke. Ditunggu saja gerakan. Nah, ini kan candle engulfing. Biasanya kalau ada engulfing terus ada gap ya, gapnya ada 2 candle aja terkonfirmasi, itu bisa kita melakukan pembelian seandainya benar ada gap-gapnya. Nah, ini ada gap kan ya, ada gap, tapi tunggu dulu dia close candle dulu, close nya stop dulu apa, pindah candle. Nah, baru kita bisa putuskan. Nah, ini kan ada gap. Nah, ini kita bisa melakukan put ya. Nah, ini kita tunggu di sini. Nah, tunggu dulu closing candle di sini. Ini sudah di break, berarti bisa kita mengambil posisi call ya. Siap-siap, oke, kita call ya. Call 1. Kita call lagi. Ya. Nah, ini waktu pembeliannya sekitar 41 detik lagi ya. Tutup aja ini dulu gitu. Ya, 26 detik lagi. Ya, semoga benar ya analisanya. Kalau Anda yakin di sini price-nya akan terus naik ya, ketika correction Anda bisa mengambil posisi. Nah, tunggu correction-nya. Kita coba mengambil call lagi ya. Kita balas kekalahan tadi. Kita call dulu, tunggu dia turun dulu dikit, nanti baru kita call lagi sekali lagi. Ya, dapat ya 17,8. Terus ya, ketika dia correction, kemungkinan besar kita mengambil posisi call lagi. Iya, nggak bisa katanya, dia akan terus naik. Ini ada gap di sini, ini saya maksud tadi. Ini 3 white shoulder ini ya. Kalau dia white itu artinya naik ya. Kalau black itu berarti artinya turun. Black itu yang seperti gini ya. Jadi tadi keuntungan saya tadi dihapus sama kerugian ya yang tadi ya. Jadi nggak apa-apa lah. Kita akan terus latihan terus ya di sini teman-teman semuanya. Jadi gunakan risk manajemennya yang bagus. Jadi jangan terburu-buru ya waktu pembeliannya. Wah, ini nggak benar ini kelihatannya. Ya, loss lagi kita. Oke, kadaluarsanya 0 ya. Nggak apa-apa. Nah, ini dia ada resisten di sini ya. Di sini ada area support. Coba kita lihat nanti ketika harga sudah berada di area sini baru kita melakukan pembelian. Nah, biasanya kalau close candle-nya seperti gini, nah ini biasanya ada potensi price akan up ya. Coba ya. Karena dia kuat sekali di sini sehingga nanti price akan up. Nanti kita akan mencoba ya di video berikutnya, kita akan pelajari supply demand ya. Supply demand, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kita cara menentukan harga akan mulai naik apapun akan bergerak turun ya. Nah, ini sisa berapa detik lagi? 13 detik lagi waktu kadaluarsa. Kita coba tadi ngambil posisi call ya. Kita kalah di waktu saja ini kelihatannya. 4. Coba mungkin abstain. Wow, kalah lagi kita. Wow. Tuh dia naik tuh sideways ya akhirnya. Di waktu saja. Ya.
Nah, ini sudah mulai naik ya. Coba kita kalau di sini, mudah-mudahan resistannya ini akan tereliminasi ya, terbreak ya, breakout. Coba nanti pas turun ke bawah sekali lagi, baru kita ngambil posisi call lagi ya. Tapi kalau dia naik sudah biarin aja. Jadi jangan dipaksakan mengambil posisi lagi untuk meminimalkan resiko ketika harga akan turun kembali, dan di situ kita biasanya tidak berdaya di situ ya. Ini sisa 20 detik lagi. Kalau kita lihat di time frame 2 menitnya dia naik begini ya. Nah, ini berarti memang saya sarankan untuk mengambil posisi beli atau call ya. Jadi jangan kita mengambil ini warna biru ini kuat sekali, berarti ada potensi price akan naik ya untuk berikutnya. Untuk time frame 1 menitnya kita lihat di sini. Nah, ini acuannya seperti gini. Ini sudah di break ya, namanya resistannya, kemungkinan besar dia akan turun dulu. Setelah di break biasanya price-nya akan turun dulu ya. Nah, ketika turun dulu di time frame 15 detiknya mungkin kita bisa memutuskan untuk mengambil posisi beli ya. Tapi titiknya lebih bagus kalau misalnya dia turun dulu ke sini ya, baru kita ngambil posisi call ya. Kalau dia naik ya udah bukan rezeki ya. Itulah. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga kita mengambil posisi sehingga itu akan merugikan kita ya. Nah, ini dia coba naik, tapi dia akan koreksi dulu. Sebaiknya kalau sudah di area support di sini baru kita mengambil posisi pembelian. Resikonya ya kita loss ya kalau misalnya dia akan turun terus. Ini kita tunggu aja sampai dia berada di sini, baru dia akan coba menaik ya. Coba ditunggu aja. Ya, ini sudah berada. Coba kita tes posisi call ya. Makin jatuh makin bagus dia. Tunggu closing candle-nya ya. Tunggu closing candle, ini kuat sekali memang. Ini sudah di break. Coba kita call ya. Cobain. Aduh, naiknya di atas ngambilnya. Wah, dia cuma kuat sekali nih gerakannya. Ini sisa 45 detik lagi, masih banyak kemungkinan yang akan terjadi ya. Peluangnya 50-50 memang, tapi 50-50 kalau Anda menggunakan lot yang tidak benar pasti juga akan hancur ya. Akun Anda itu akan berantakan. Gimana kalau main togel ya? Main togel itu malahan probabilitasnya itu sangat kecil ya. Ini kan main IQ option ya, trading IQ option itu probabilitasnya 50-50 saja ya, 50-50 saja. Jadi risiko kehilangan uang juga itu lebih kecil ya dibandingkan dengan kita bermain kayak judi slot apa, itu juga memang dilarang sama pemerintah ya. Kalau yang namanya judi kan, coba ini kan kalau di IQ option kan ada analisanya gitu ya, ada analisa. Di situ juga akan mengukur kesabaran Anda dalam bertransaksi. Anda menggunakan transaksi trading dengan menggunakan apa saja juga boleh, silakan, tapi harus dianalisa terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai Anda bisa zonk ya, akunnya zonk ya, karena kecelakaan Anda. Ini kemungkinan besar kita loss lagi nih ya, kuat sekali gerakannya zut gitu ya tuh. Oke, mungkin gitu dulu aja ya analisa tentang candlestick ya. Nanti di video-video berikutnya kita akan bertransaksi lagi menggunakan candlestick. Semoga bermanfaat dan tetap gunakan money management ya. Kalau di IQ option kan kita kan kontrak waktu ya, jadi kita hanya mengatur jumlah lotnya saja, jadi jangan melebihi dari 10 ya. Dan ketika itu sudah beberapa kali loss dan Anda menganggap bahwa Anda tidak sanggup lagi untuk hari itu ya, silakan di stop aja dulu, di stop, jangan dipaksa ya, karena kalau dipaksa Anda akan rugi besar. Sekian, terima kasih, wassalam.